Raisa Putri Stiani Kita Astanisi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 203220057, kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah, seorang siswa di kelas Anda menunjukkan kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran yang diberikan dengan cara konvensional. Bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu siswa tersebut? Jelaskan metode atau pendekatan yang Anda pilih dan alasan dibalik pilihan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab. Menurut saya, untuk metode yang dipilih itu yang pertama harus melihat karakteristik dari siswa tersebut, harus melihat dari tingkat kemampuannya, dari minatnya, dan juga dari gaya belajarnya. Bagaimana siswa tersebut ada di kelas. Kalau misal metode pembelajarannya itu bisa dilihat dari gaya belajarnya. Kita harus tahu dulu gaya belajarnya itu seperti apa. Misalnya gaya belajarnya itu dengan auditori, kinestetik, atau visual, seperti itu. Dan cara melihat gaya belajarnya itu adalah dengan menggunakan observasi dari gurunya untuk menentukan gaya belajar siswa tersebut. Nah, lalu jika sudah ditentukan gaya belajarnya, kita harus tahu metode yang tepat berdasarkan dengan gaya belajarnya. Misalnya metode untuk gaya belajar auditori itu seperti apa, kinestetik seperti apa, visual itu seperti apa. Kalau menurut saya metode yang tepat itu bisa dengan menggunakan ceramah jika anak tersebut memiliki gaya belajar di auditori, karena dia akan mendengar seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya itu anak tersebut ada di visual, itu bisa dengan menggunakan metode pembelajaran menggunakan video. Itu sangat membantu siswa tersebut. Nah, terus kalau gaya belajarnya itu adalah kinestetik, itu bisa dengan menggunakan metode game, atau kalau sekarang itu banyak sekali menggunakan media pembelajaran game. Itu cocok sekali untuk anak-anak yang gaya belajarnya itu kinestetik. Nah, untuk pendekatannya, menurut saya pendekatan yang tepat itu adalah pendekatan kontekstual. Kenapa menggunakan pendekatan tersebut? Karena pendekatan tersebut itu berpusat kepada siswa, di mana ketika pembelajaran yang dipusatkan itu adalah siswa. Seperti itu. Jadi, kita akan lebih fokus bagaimana siswa itu bisa berkembang di pembelajaran tersebut. Nah, terus pendekatan belajar tersebut juga menurut saya dinilai cukup bagus, karena misalnya nih, kalau guru akan menjelaskan terlebih dahulu materinya seperti apa, guru akan membantu siswa untuk menangkap materi tersebut, dan materi tersebut juga pastinya akan dikaitkan dengan pengalaman siswanya. Jadi siswanya nanti akan berani untuk berbicara, seperti itu. Yang nomor 2 adalah seorang kepala sekolah meminta Anda untuk menyusun laporan hasil asesmen akhir semester untuk seluruh kelas yang Anda ajar. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengolah data dan menyusun laporan tersebut. Apa saja informasi penting yang harus disertakan dalam laporan. Jadi dalam asesmen itu, pertama kita harus mengumpulkan data. Pengumpulan datanya itu bisa data-data absen siswa dan catatan-catatan khusus untuk siswa. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan datanya itu bisa dengan perhitungan nilai akhirnya. Jadi nilai formatif dan nilai sumatif itu harus sesuai dengan rubriknya, rubrik yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu juga analisis ketercapaian kompetensi siswa masing-masing, seperti itu. Jadi kayak ketercapaiannya apa saja itu juga harus ada nilainya, yaitu berupa nilai formatif dan nilai sumatif, seperti itu. Terus penyusunan laporannya itu setelah itu penyusunan laporan itu memasukkan data-datanya itu tadi ke dalam laporan sesuai dengan format yang ada. Untuk informasi penting yang harus disediakan adalah identitas siswanya. Siswa itu harus benar-benar identitas siswa harus tercatat dalam laporan tersebut masing-masing. Terus komponen nilai dari nilai formatif dan nilai sumatif. Nilai formatif meliputi nilai ujian harian, nilai sumatif meliputi ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Setelah itu yaitu adalah nilai akhirnya. Jadi nilai akhir dari siswa untuk menentukan kelulusan atau ketidaklulusan atau naik kelas tidak naik kelas itu juga harus disediakan. Dan yang terakhir yaitu kehadiran siswa. Kehadiran siswa juga harus
disertakan dalam laporan tersebut sebagai informasi penting. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan perbedaan komponen utama antara RPP dan modul ajar. Jadi menurut saya perbedaan antara RPP dan modul ajar itu yang pertama, RPP itu akan memuat rencana pembelajaran selama di kelas dan pelajaran tersebut. Jadi muatannya itu berupa yang pertama kayak tujuan pembelajaran, terus indikator pembelajarannya. Setelah itu juga memuat waktu pembelajaran, memuat sumber belajar, media belajar, terus kegiatan pembelajaran, kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Terus juga ada materi, tapi hanya materi pokok, dan juga ada penilaiannya. Nah, sedangkan kalau modul itu dia lebih luas seperti ini. Jadi kalau untuk modul itu cakupannya lebih luas. Jadi modul itu terdapat kompetensi-kompetensi awal, kompetensi inti, dan kompetensi akhir. Kompetensi awal itu nanti akan seperti ini. Jadi kalau untuk kompetensi awal ini nanti tuh akan memuat capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, elemennya, sumber belajar, media pembelajaran seperti itu. Dan kalau untuk kompetensi intinya nanti tuh ada kegiatan pembelajarannya yang lebih luas dan lebih kompleks. Setelah itu juga pada kompetensi akhirnya itu nanti akan ada beberapa materi, tapi materinya tuh lebih luas. Jadi materinya itu ada selama satu semester tersebut atau selama satu kelas tersebut. Terus kalau untuk penilaiannya tuh juga luas karena di penilaiannya nanti tuh ada rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian itu nanti cangkupannya akan sangat luas karena mencakup penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Di situ juga ada rubrik yang sudah menentukan nilai tersebut. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk modul itu cakupannya akan lebih luas dan memuat selama satu semester atau mungkin satu semester lebih selama satu kelas tersebut. Tapi kalau RPP itu dia cakupannya lebih sedikit, dia lebih sempit karena hanya ada pada materi pokok atau materi tersentuh di setiap pelajaran. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, pertanyaannya adalah Anda adalah kepala sekolah di sebuah madrasah atau sekolah yang ingin memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Jelaskan program atau kegiatan apa saja yang akan Anda rancang untuk mencapai tujuan ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Kalau menurut saya kegiatan-kegiatan yang cocok untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin itu yang pertama adalah kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Itu dalam setahun banyak sekali peringatan Hari Besar Islam dan sering juga. Nah, jadi kalau untuk PHBI ini dalam profil pelajar Pancasila ini dia akan membangun jiwa dan raganya. Dia akan membangun semangat gotong royongnya dalam menuju persiapan PHBI. Terus juga akan membantu siswa itu menjadi lebih bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepercayaannya. Nah, itu juga akan memuat profil pelajar Pancasila pada Pancasila yang pertama. Terus selanjutnya untuk pelajar rahmatan lil alamin ini juga bisa ke iktidal. Iktidal itu artinya tegak lurus, di mana siswa ini akan memiliki sikap yang tegas, sikap yang lurus sesuai dengan ajarannya, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah dekorasi kelas. Jadi kayak semisal setiap satu semester sekali diadakan lomba mendekorasi kelas. Hal itu juga akan membantu siswa dalam meningkatkan profil pelajar Pancasila dalam hal gotong royongnya. Jadi dalam semangat gotong royongnya bagaimana siswa itu bisa terbentuk itu juga melalui profil pelajar Pancasila. Nah, kalau untuk pelajar rahmatan lil alamin ini juga bisa dengan yaitu memuat nilai syura dan memuat nilai iktidal, seperti itu. Jadi syura itu artinya musyawarah, bagaimana siswa itu bisa bermusyawarah dengan siswa yang lainnya supaya mereka itu bisa mencapai targetnya, yaitu mendekorasi kelas dan juga sikap dan juga nilai iktidal. Terus yang ketiga yaitu bersih-bersih sekolah. Itu bisa diterapkan setiap 1 minggu sekali, tepatnya di hari Jumat. Ini adalah hari yang sering dan hari yang berkah untuk madrasah-madrasah tentunya. Jadi untuk
kegiatan bersih-bersih ini akan meningkatkan profil pelajar Pancasila anak-anak dalam hal menjaga lingkungan. Untuk menjaga lingkungan ini sesuai dengan sila kedua, yaitu keadaan sosial sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana siswa itu bisa memiliki rasa kemanusiaan, bagaimana mencintai alam dan lingkungannya. Terus untuk nilainya bisa menggunakan nilai iktidal lagi, seperti itu.